Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Peggy Pradika Mudayanti, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Ponorogo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan gambaran desain strategi saya dalam penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang berpihak kepada siswa memberi ruang sendiri agar siswa dapat mengembangkan minat dan bakatnya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Desain strategi saya yang pertama yaitu penanaman budi pekerti yang baik pada siswa. Hal ini dilakukan dengan cara penerapan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun kepada Bapak Ibu Guru di sekolah pada saat kapanpun siswa bertemu dengan Bapak Ibu Guru. Sebelum proses pembelajaran dimulai ataupun saat bertatap muka di area sekolah dan di luar sekolah sebagai bentuk penerapan nilai-nilai luhur budi pekerti. Desain strategi saya yang kedua yaitu menuntun siswa sesuai kodratnya. Guru sebagai motivator sesuai trilogi pendidikan menurut KHD yaitu Ingarso Sungdulodo Ing Madya Mangunkarso Tuturi Handayani. Memposisikan guru sesuai semboyan tersebut agar siswa mendapat hak-haknya sebagai siswa sesuai dengan kodratnya masing-masing. Strategi saya yang ketiga yaitu berpusat pada siswa. Pembelajaran yang berpusat pada siswa akan menghasilkan perubahan-perubahan di dalam karakter siswa sehingga minat dan bakat siswa dapat dikembangkan dengan baik. Strategi saya yang berikutnya adalah menggunakan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif sehingga menumbuhkan keaktifan siswa dan guru sebagai fasilitator dalam pembelajarannya. Selain itu, pembelajaran di lingkungan masyarakat sekitar juga diperlukan untuk menumbuhkan kepedulian sosial siswa terhadap masyarakat di sekitar. Strategi saya berikutnya yaitu menumbuhkan kemandirian dalam jiwa siswa. Siswa diberikan suatu tanggung jawab untuk secara rela tanpa paksaan menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Adapun tantangan dan solusi penerapan pemikiran KHD, pendidikan yang berpusat pada siswa, yang terdapat pada pembelajaran yang saya lakukan adalah tantangan yang pertama pada penanaman budi pekerti. Adanya keanekaragaman latar belakang siswa yang mempengaruhi karakter siswa di sekolah, seperti siswa yang pendiam, riang, supel, dan ada juga yang suka bercanda. Mereka pun berasal dari keluarga kaya, sederhana, ada pula yang berasal dari keluarga yang tidak mampu. Begitu juga dilihat dari lingkungan masyarakat, ada yang berasal dari lingkungan masyarakat yang baik, ada pula yang berasal dari masyarakat yang tidak baik. Akibatnya, ada siswa kesulitan menemukan contoh dan teladan perilaku yang baik di lingkungannya. Lingkungan memberi kontribusi atau sumbangan yang tidak sedikit bagi keberhasilan pendidikan budi pekerti. Solusinya adalah melakukan pendekatan individu secara persuasif kepada siswa dengan menciptakan komunikasi dua arah, sharing kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa, baik di lingkungan keluarga, teman, maupun lingkungan sekolah. Kemudian tantangan yang kedua yaitu menuntun siswa sesuai kodratnya. Terdapat tantangan internal dan eksternal yaitu tingkat pemahaman siswa yang berbeda serta didukung adanya perubahan zaman yang senantiasa menggunakan media digital sebagai sumber belajar siswa. Hal ini dapat diatasi dengan menggunakan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif sehingga merangsang pola pikir siswa untuk lebih memahami apa yang dia pelajari. Selain itu, penggunaan konsep TOYA atau tutor sebaya sebagai pendamping belajar siswa dengan peserta TOYA berasal dari siswa dari jenjang di atasnya. TOYA ini bisa digunakan sebagai sumber belajar lain bagi siswa yang membutuhkan pendampingan khusus dalam mencapai minat dan bakatnya. Tantangan selanjutnya adalah adanya pemikiran guru bahwa pembelajaran akan berhasil jika terpusat pada guru. Hal ini tidak sesuai dengan pemikiran KHD di mana konsep pembelajaran yang tepat adalah berpusat pada siswa, bukan pada guru. Hal ini dapat diatasi dengan
Guru mengembangkan pembelajaran yang bersifat nyaman dan santai untuk peserta didik, melibatkan peserta didik dalam diskusi kelompok sehingga memicu keaktifan peserta didik, dan guru hanya sebagai fasilitator saja, bukan sebagai pusatnya. Di dalam diskusi kelompok ini, peserta didik diberikan kebebasan dalam mencari sumber belajar yang menurut mereka tepat dan sesuai. Hal ini menyiapkan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif juga merupakan tantangan. Kurangnya pengetahuan guru tentang IT guna merancang media pembelajaran yang menarik bagi siswa. Hal ini akan menyebabkan turunnya minat siswa dalam pembelajarannya. Tantangan ini dapat diselesaikan dengan menumbuh kembangkan kesadaran guru dalam pengembangan dirinya sesuai perubahan zaman agar dapat memenuhi hak siswa dalam belajar. Tantangan berikutnya dalam hal pembelajaran siswa yang dilakukan di luar kelas, yaitu di lingkungan masyarakat. Kenapa pembelajaran di luar kelas ini diperlukan? Karena lingkungan masyarakat ini juga berfungsi sebagai sumber belajar siswa dalam pengembangan kompetensinya. Kesulitan yang dialami adalah sulit menentukan waktu pembelajaran di luar kelas, yang mana pembelajaran ini sebagai materi pendukung siswa dalam berkarya dan menciptakan produk yang bermanfaat untuk lingkungannya. Hal ini dapat diatasi dengan bekerja sama melalui komunikasi yang baik antara kurikulum dan tim pengembang kurikulum guna menyiapkan rencana pekan pembelajaran di lingkungan masyarakat ini. Tantangan yang terakhir adalah kurangnya jiwa kemandirian siswa dalam proses belajarnya. Siswa terlihat belum mempunyai tanggung jawab atas dirinya sendiri maupun orang lain. Hal ini dibutuhkan peran seorang guru dalam mendekati siswa secara personal dengan menitik beratkan pada posisi guru sebagai suri tauladan atau contoh yang baik kepada siswa-siswinya. Diharapkan guru menjadi pelopor dalam pengembangan mental dan psikis siswa-siswinya di sekolah. Demikian desain strategi saya dalam penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpusat pada siswa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan Indonesia maju.